Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Itu pasti akan ada riak-riak kecil, ya. Perbedaan-perbedaan di antara kita, walaupun perbedaan-perbedaan tersebut kita anggap kecil dan remeh, namun setelah terjadinya pemilihan, semoga perbedaan-perbedaan itu dapat kita tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali tausiah kita dengan terlebih dahulu menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kita kirimkan ke haribaan Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat yang telah berjuang bersama beliau menyampaikan ajaran-ajaran agama yang mulia ini, dan ulama-ulama tabi'in serta pelanjut-pelanjut mereka hingga akhir zaman. Sehingga dengan adanya ajaran-ajaran dakwah yang dibawakan oleh baginda Rasulullah yang diteruskan oleh para ulama-ulama kita terdahulu sampai sekarang, kita telah menjadi orang-orang yang dibimbing oleh Allah dalam segala persoalan, bukan saja dalam menghadapi persoalan-persoalan keagamaan, namun juga kita telah mendapat bimbingan dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta pendengar radio dimanapun yang dimuliakan Allah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas menyangkut tentang tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kepemimpinan. Karena memang suasana sekarang ini setelah kita melaksanakan pilkada yang kita ketahui ini pilkada serentak seluruh Indonesia, kita sekarang sedang menghadapi hasil dari pilkada, yaitu terpilihnya pemimpin kita masing-masing, baik untuk tingkat provinsi, untuk tingkat kabupaten, kota, di mana dengan terpilihnya pemimpin baru seperti yang pernah kita sebutkan dalam sebuah perumpamaan pada pertemuan yang lalu, itu pasti akan ada riak-riak kecil, ya. Perbedaan-perbedaan di antara kita, walaupun perbedaan-perbedaan tersebut kita anggap kecil dan remeh, namun setelah terjadinya pemilihan, semoga perbedaan-perbedaan itu dapat kita tinggalkan. Kita sekarang menjadi umat yang bersatu kembali, umat yang berada di bawah seorang pemimpin
Mudah-mudahan pemimpin yang ditunjuk oleh Allah kepada kita menjadi pemimpin yang senantiasa dituntun oleh Allah, yang senantiasa dibimbing oleh Allah kepada jalan kebenaran, jalan yang diridai oleh Allah dan yang disenangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita coba angkat hadis-hadis bagaimana sikap Islam menyikapi pemimpin. Apakah pemimpin tersebut pemimpin yang disenangi atau pemimpin yang tidak disenangi? Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuntun kita, karena memang dari sejak dulu pada saat terpilihnya seorang pemimpin untuk kita umat Islam, pasti ada di antara yang terpilih itu, atau pasti ada di antara rakyat yang akan dipimpin itu, ada di antaranya yang senang dengan pemimpin tersebut dan ada yang tidak senang. Sehingga ini disampaikan oleh baginda Rasulullah sendiri. Jadi kita sudah punya tuntunan para jamaah sekalian, bagaimana ketika yang memimpin kita orang yang kita rindukan, orang yang kita senangi, dan bagaimana pula ketika yang memimpin kita itu bukan orang yang kita rindukan, bukan orang yang kita senangi. Jadi semua punya tuntunan, ada aturan-aturan yang seharusnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin tidak boleh kita tinggalkan aturan ini, karena apa yang telah dituntun oleh baginda Rasulullah ini, itulah jalan kemenangan, itulah jalan kebahagiaan di dunia sampai kebahagiaan di akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini seperti disebutkan dalam beberapa hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang hadis-hadis semuanya hadis-hadis yang berkategori sahih, yang kuat untuk kita jadikan panduan dalam sebagai petunjuk bagi kita dalam persoalan agama dan urusan dunia. Salah satu di antaranya adalah hadis riwayat Abu Hurairah, atau yang berasal dari Abu Hurairah, yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Dalam sebuah hadis ini Abu Hurairah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika as-sam'u wa ta'atu fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika wa asaratin alaika. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu mendengarkan pemimpinmu dan mematuhi pemimpinmu itu, baik dalam kondisi kamu kesulitan termasuk karena tidak disenangi mungkin, wa yusrika, ataupun dalam keadaan kamu ada kemudahan keadaan yang disenangi, wa mansyatika wa makrahika, dalam keadaan kita bersemangat atau dalam keadaan kita terpaksa, wa asaratin alaika, bahkan ketika pemimpin itu memaksa diri untuk memenuhi haknya di atas kamu. Artinya mereka, walaupun pemimpin yang terpilih itu, mereka meminta haknya dipenuhi meskipun hak rakyat tidak dipenuhi oleh pemimpin. Dalam kondisi seperti itu pun kita tetap diminta supaya kita tetap mematuhi, mentaati, terlepas kita menyenangi atau tidak kita senangi. Ini sebagaimana diberikan penjelasan oleh Imam Nawawi
pada saat beliau memberikan penjelasan terhadap hadis ini, qala al-ulama, para ulama memberikan penjelasan, tajibu ta'atu wulatil umuri fima yashuqqu wa taqrahuhun nufus. Imam Nawawi mengutip penjelasan para ulama tentang hadis ini, mana para ulama mengatakan wajib mentaati pemimpin fima yashuqqu wa taqrahuhu, baik dalam keadaan sulit atau dalam keadaan yang tidak disenangi. Wa taqrahuhun nufus, tidak disenangi oleh jiwa. Ini yang saya katakan tadi. Kebetulan misalnya orang yang terpilih bukan sesuai dengan yang kita harapkan, itu tidak boleh jadi alasan untuk meninggalkan aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin tersebut. Selama ada syaratnya, tapi mimma laisa bimaksiatin, asalkan yang diperintahkan tersebut bukan maksiat kepada Allah. Fa in kanat limaksiatin fala sam'a wala ta'ata, jika aturan yang dibuat oleh pemimpin kita itu mengandung unsur-unsur maksiat, itu tidak perlu kita dengar dan tidak perlu kita taati, sebagaimana kama sarraha bihi fil ahadisil baqiyah, sebagaimana ditegaskan oleh hadis-hadis yang akan datang, yang sudah berlalu. Fatuhmalu hadhil ahadisul mutlaqatu liwujubi ta'ati wulatil umuri ala muwafaqati tilkal ahadis. Jadi hadis ini dibawakan, atau hadis-hadis yang sifatnya mutlak ini menunjukkan kewajiban mentaati para pemimpin sesuai menurut bunyi-bunyi hadis yang jelas, bi annahu la sam'a wa la ta'ata fil ma'siyah, bahwasanya tidak ada ketaatan dan tidak perlu mendengar dan taat dalam soal maksiat. Wal asarah, lalu bagaimana ketika pemimpin ini hanya mengutamakan hak pribadinya, tidak mempedulikan hak rakyat? Wal asarati wahyal istiksar, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan dari pemimpin tersebut. Wal ikhtisasu bi umurid dunia, dia mengutamakan dengan urusan-urusan hal-hal yang menyangkut tentang urusan dunia. Jadi yang hal-hal yang kira-kira yang baik-baik itu harus dipenuhi untuk kepentingan pemimpin. Isma'u wa ati'u wa in ikhtassal umara'u, hendaklah mendengar dan mematuhi meskipun pemimpin tersebut telah mengutamakan walam yusilukum haqqakum, dia meminta supaya haknya dipenuhi dan mereka tidak menyampaikan hak kita, tidak memberikan hak kita. Di satu sisi kita diminta untuk memenuhi hak pemimpin, tapi di sisi lain hak kita yang dihalang-halangi. Sampai sedemikian rupa baginda Rasulullah mengatur kepada kita supaya kita tetap mematuhi pemimpin tersebut, asal tidak berbuat menyuruh kita maksiat. Ini tidak ada lain sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i di sini, Imam Nawawi di sini. Wa hadhil ahadisu
fil hasi ala sam'i wa ta'ah. Hadis-hadis ini memberikan dorongan untuk mendengar dan mematuhi fi jami'il ahwali, dalam segala hal, wasababuha ijtima'u kalimatil muslimin. Kenapa kita tetap disuruh mematuhi? Supaya ada kekompakan orang Islam, ada persatuan umat Islam, tidak terjadi cerai-berai, tidak terjadi perselisihan. Tetapi kalau umpamanya tidak dipatuhi, apalagi diingkari, ini akan terjadinya perpecahan di kalangan umat, akan terjadinya perpecahan yang dapat membawa kepada ketidakteraturan, membawa kepada kebinasaan, bahkan bisa membawa kepada saling bunuh-membunuh di antara umat Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada hadis lagi, pada saat seorang pemimpin tersebut mereka bukanlah orang yang baik misalnya. Jadi ada orang yang baik sebagai seorang pemimpin, ada orang yang tidak baik. Bagaimana pengertian pemimpin tidak baik? Seorang pemimpin menyuruh rakyatnya untuk melaksanakan setiap aturan yang dibuat. Nah, ini dalam hal seperti ini, ketika aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemimpin tersebut tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan tidak ada yang bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kewajiban rakyat memang harus mengikuti aturan tersebut. Meskipun pemimpin itu dia orang yang zalim, pemimpin itu orang yang tidak taat kepada aturan agama Islam, mungkin dia meninggalkan sebahagian ajaran-ajaran agama. Kita sebagai rakyat tidak perlu menggantungkan, mensyaratkan mengikuti pemimpin ketika pemimpin itu orang yang taat. Tetapi ketika pemimpin tersebut orang yang tidak taat, kewajiban kita tetap berlaku untuk mengikuti aturan yang dibuat, asalkan tidak berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Dalam sebuah hadis dikatakan, bagaimana tingkat kewajiban kita, ya, kewajiban kita mengikuti pemimpin tersebut. Dikatakan di sini, wahai Rasulullah, ketika ada pemimpin-pemimpin yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana, ada pemimpin yang mereka meminta hak mereka dipenuhi. Makna hak dipenuhi, kita dimintai untuk mentaati semua aturan yang dibuat atau mematuhi aturan yang dibuat yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tetapi hak kita dicegah. Hak kita misalnya berlaku adil terhadap kita, mengurus kepentingan kita, tapi diabaikan oleh pemimpin. Bagaimana sikap kami seharusnya terhadap pemimpin tersebut? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u. Tetap kamu harus mendengar dan mematuhi. Fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Karena sesungguhnya atas mereka itu apa yang mereka lakukan, dan atas kamu apa yang kamu lakukan. Apa makna ini para jamaah sekalian? Ini merupakan penjelasan dari Rasulullah pada saat seorang pemimpin mereka tidak melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik untuk dirinya, itu biarlah itu ditanggung sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diperintahkan mengikuti aturan-aturan yang baik dan kita melangkahi tidak melakukan, itu akan kita tanggung sendiri.
Jadi masing-masing akan diminta pertanggungjawaban. Pemimpin akan diminta pertanggungjawaban ketika dia melakukan sesuatu yang tidak baik kepada rakyat, dan kita pun akan diminta pertanggungjawaban pada saat kita tidak mau mengikuti aturan yang dibuat oleh pemimpin tersebut, padahal aturan tersebut tidak berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi masing-masing punya tanggung jawab. Ada sebagian orang, para jamaah sekalian, beralasan untuk apa kita patuhi pemerintah, untuk apa kita patuhi pemimpin, padahal pemimpin tersebut bukan orang yang taat kepada Allah. Nah, makanya diberikan ketegasan oleh Rasulullah di sini, tidak ada sangkut pautnya. Memang diinginkan seorang pemimpin itu adalah orang yang melakukan kebaikan, melakukan setiap yang diperintahkan Allah dan meninggalkan setiap yang dilarang. Tetapi persoalannya ketika seorang pemimpin itu tidak melakukan ketaatan kepada Allah, tidak melakukan ketaatan kepada Rasulullah, tapi mereka mengatur kita dengan aturan Allah dan Rasulullah, nah itu aturan yang dibuat tetap wajib dipatuhi. Soal dia tidak taat kepada Allah itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti pada hari akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan hak pemimpin gitu ya. Hak pemimpin yang dimaksudkan sini adalah mentaati pemimpin tersebut dan berkhidmah kepada pemimpin. Ya. Wa yamna'una haqqana, mereka mencegah hak kita. Hak apa? Ai minal adli wa i'ta'il ghanimah. Mereka tidak memberikan keadilan dalam memimpin dan tidak memberikan harta ghanimah. Ini harta ghanimah, harta yang didapatkan dalam peperangan. Misalnya ada prajurit yang ikut dalam berperang, dia turun membantu pemerintah dalam berperang, lalu mendapatkan harta rampasan dari peperangan tersebut, tapi tidak dibagi-bagi kepada rakyat. Nah, dalam konteks seperti ini, kewajiban rakyat terhadap berlaku kepada pemimpin tersebut. Ini namanya pemimpin yang tidak adil. Soal ketidakadilannya akan dia pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang lain malah dikatakan nanti akan ada seorang pemimpin di mana pemimpin tersebut dia pemimpin berhati setan dalam bentuk wajah manusia. Jadi akan ada nanti. Jadi walaupun separah itu, ya, kata baginda Rasulullah, walaupun separah itu, seorang pemimpin yang berhati setan tapi berbadan manusia, nampak seperti manusia tapi pemikirannya seperti setan, hatinya seperti setan, itu tidak jadi urusan, tidak jadi masalah dalam hal untuk menjaga kerukunan di dalam masyarakat, untuk menjaga tetap berlakunya damai dalam masyarakat. Sudahlah, apa yang mereka lakukan yang zalim itu, yang tidak adil itu tetap mereka akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis lagi, wa in duriba zahruka wa ukhiza maluka fasma wa ati'. Meskipun pemimpin itu memukul kamu, ya, duriba zahruka atau daraba zahraka, dan diambil hartamu, ini sudah sangat yang tingkat yang paling parah, tingkat kezaliman. Misalnya seorang pemimpin yang memang tidak diinginkan secara agama, tetapi namun demikian ketaatan terhadap aturan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis tetap berlaku bagi kita. Lagi-lagi soal ketidakadilan, soal kezaliman pemimpin itu
itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis-hadis baik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ataupun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berisikan seperti yang kita sampaikan tadi, tidak gugur kewajiban mentaati pemerintah atau pemimpin tersebut, selalu dengan syarat tidak berlawanan dengan Al-Quran dan hadis. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis riwayat Imam Bukhari yang lain, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaih. Barang siapa yang melihat pada seorang pemimpin sesuatu yang dia tidak menyenangi, misalnya kita melihat ada hal-hal dari pemimpin itu tidak kita senangi, falyasbir, hendaklah dia bersabar alaihi, terhadap hal tersebut. Fa innahu man faraqal jamaah shibran, karena orang yang memisahkan diri dari ikatan jamaah kaum muslimin, artinya dari kepemimpinan tersebut, meskipun sejengkal, lalu pada saat tersebut ia mati, dia meninggal, maka meninggalnya itu ditamsilkan oleh baginda Rasulullah ibarat matinya dalam kondisi jahiliyah. Ini satu ancaman dari baginda Rasulullah supaya tidak ada di kalangan masyarakat orang yang memisahkan diri dari kepemimpinan yang sudah terpilih. Karena ditamsilkan, kalaupun pada saat kita memisahkan diri dari jamaah di bawah kepemimpinan tersebut, itu dikatakan kita seperti matinya jahiliyah, masa jahiliyah, mati yang tidak beraturan. Tapi walaupun dikatakan mati jahiliyah, bukan bermakna mati kafir, cuma mati dalam kondisi yang tidak baik, mati dalam kondisi yang tidak disenangi oleh agama kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal terhadap hak rakyat yang tidak dipenuhi. Tadi misalnya ada pemimpin yang disebutkan dalam hadis tadi bahwa pemimpin itu meminta hak mereka kita penuhi, hak kita tidak dipenuhi. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kondisi seperti ini kamu tidak perlu meminta lagi hak kamu kepada mereka pada saat kamu tidak dipenuhi, tapi mintalah addu ilaihim haqqahum, penuhilah hak yang mereka minta dari kamu. Mereka atau pemimpin tersebut meminta kita memenuhi haknya, mengikuti aturannya, berkhidmah kepadanya, menghormatinya, penuhi. Lalu was'alullaha haqqakum, mereka tidak memenuhi hakmu. Apa hakmu? Semoga kamu dilayani dengan baik oleh pemimpin, ya, dipenuhi hak-hakmu oleh pemimpin, tapi tidak dipenuhi. Was'alullaha haqqakum, mohonlah hak kamu kepada Allah, Allah akan memenuhi hak kamu. Inilah yang kemudian dikatakan oleh para ulama, pada saat sebuah daerah, pada saat sebuah negeri mendapatkan pemimpin yang seperti ini merupakan cobaan bagi daerah dan negara tersebut. Ini ujian Allah, ujian Allah yang tetap kita perlu sabar. Namun ada hak yang diberikan kepada rakyat untuk memberikan nasihat, untuk menegur dengan cara yang baik dan sopan, bukan menegur dengan cara memprotes, memberontak kepada pemimpin. Tidak diajarkan seperti itu, tetapi tetap memberikan nasihat, karena nasihat ini, apalagi nasihat kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, itu lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang biasa-biasa. Inilah perjuangan rakyat dalam menghadapi pemimpin-pemimpin seperti itu.
tetap ada hak untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar terhadap pemimpin tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keadaan seperti ini sudah terjadi sejak masa Rasulullah. Maaf, yang paling banyak terjadi setelah masa Rasulullah. Kalau pada masa Rasulullah tidak ada, ya, nggak ada orang yang protes Rasulullah kecuali orang yang tidak beriman kepada Rasulullah. Tetapi mulai masa sahabat, tabi'in, masa-masa pemerintahan khalifah-khalifah dalam Islam, masa pemerintahan Umayyah, masa pemerintahan Abbasiyah, sudah sangat sering terjadi pemimpin-pemimpin yang tidak menjalankan ketaatan kepada Allah, meskipun yang disuruh kepada rakyat perbuatan yang baik-baik tetapi dia tidak taat. Nah, kenapa baginda Rasulullah mengantisipasi supaya tidak terjadi pengingkaran terhadap perintah-perintah pemimpin seperti ini? Itu tidak ada tujuan lain kecuali agar kerukunan dalam masyarakat itu tetap terjaga. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi pada saat menjelaskan hadis-hadis seperti ini, itu diantisipasi betul, ya. Bahkan Rasulullah seperti yang sudah pernah kita sampaikan, kepentingan agama yang lebih utama itu kadang-kadang ditahan oleh Rasulullah kalau dalam melaksanakan kepentingan agama itu dapat merusak persatuan umat. Kita sudah contohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah menyangkut tentang Hijr Ismail, ya. Hijr Ismail kenapa di luar Ka'bah tidak di dalam? Lalu Rasulullah mengatakan itu sebenarnya Hijr Ismail di dalam Ka'bah, tetapi saya tidak mau memasukkan kembali dalam Ka'bah Hijr Ismail, takut nanti masyarakat atau umat kita tidak siap menerima. Sampai-sampai mereka mengatakan Muhammad sudah mengotak-atik Ka'bah. Padahal itu sesuatu yang berkaitan dengan agama yang sepenting itu, tetapi Rasulullah menahan diri karena mempertimbangkan untuk mencegah terjadinya keriuhan di dalam masyarakat, akan cekcok di masyarakat. Rasulullah tetap sabar. Inilah tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi hal-hal yang berbeda di antara kita di dalam masyarakat. Maka masing-masing kita tetap harus bersabar, menahan diri, tidak mengutamakan kepentingan sendiri, apalagi dapat merusak kepentingan umum. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal seperti ini juga diberikan panduan oleh para ulama yang datang kemudian. Ada seorang ulama, apa yang mereka katakan? Ulama mengatakan bahwa andai kata doa saya diijabah oleh Allah, ini dalam situasi di malam hari, ya. Andai kata malam ini doa saya cuma satu-satunya yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan peruntukkan doa ini untuk kebaikan pemimpin. Artinya begitu dituntun kita, saya akan peruntukkan doa ini untuk memohon kebaikan kepada pemimpin saya, karena dengan baiknya pemimpin itu akan baik semua umat. Tetapi kalau doa itu saya khususkan untuk pribadi, ya, misalnya ada kekhususan, nah ini kamu saya berikan satu doa atau saya kabulkan satu doa, cuma satu doa saja. Makanya kata ulama ini, sebuah riwayat mengatakan Imam Hasan Al-Basri, ya, beliau mengatakan seandainya ada doa yang memang diterima oleh Allah seperti itu, saya akan peruntukkan doa untuk pemimpin saya ketimbang untuk diri saya pribadi. Kalau saya mendoakan kepada diri saya pribadi, maslahatnya untuk pribadi saya.
Tetapi kalau saya mendoakan kebaikan untuk pemimpin, maka kebaikan itu akan dirasakan oleh rakyat semua. Misalnya memohon kepada pemimpin supaya pemimpin akan tetap bisa berlaku adil, pemimpin akan bertanggung jawab, pemimpin akan mengurus rakyat dengan baik, maka pemimpin tersebut akan menerapkan kebaikannya kepada rakyat. Tetapi kalau saya mendoakan untuk pribadi, maslahatnya hanya untuk pribadi. Ini tuntunan juga dari para ulama agar kita tetap bersikap baik kepada pemimpin kita, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menghina, merendahkan dan sebagainya. Tetapi yang dituntut malah senantiasa kita mohon kepada Allah agar pemimpin kita yang terpilih, semoga pemimpin tersebut selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan petunjuk kepada jalan kebenaran, selalu dilimpahkan rasa kasih sayang kepada rakyat, memperhatikan keadaan rakyat, melaksanakan segala hak dan kewajiban rakyat, sehingga dengan demikian jadilah rakyat ini rakyat yang baik, rakyat yang tertuntun sesuai dengan tuntunan agama Islam. Inilah harapan para ulama, inilah harapan para cerdik pandai agar kerukunan di dalam masyarakat tetap terjaga. Utamakanlah doa-doa kita kepada pemimpin kita, semoga kita bisa merasakan kedamaian di dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi.